Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 dalam Pekan Paskah ke-6. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat 15. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan cinta yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat malam tadi. Saat ini kami anak-anak-Mu hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami serta menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar Injil tentang bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan para murid dalam amanat perpisahan bahwa masih banyak hal yang harus Ia katakan kepada mereka semua. Namun mereka belum mampu memahami semua perkataannya. Ia mengetahui segala kelebihan dan kekurangan para murid-muridnya. Sedangkan para murid sendiri belum mampu memahami semua rencana Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Dengan kata lain, mereka belum mengerti semua perkataan Yesus dalam pikir sebagai manusia. Alasannya adalah mereka belum menerima Roh Kudus. Apa yang harus Yesus lakukan? Ia menyiapkan para murid-Nya untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu disebutnya sebagai Roh kebenaran
berasal dari Bapa dan diutus melalui Yesus sebagai anak. Bagi Yesus, roh kebenaran akan memimpin setiap orang beriman ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran, jalan dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu bukanlah hal yang kita ciptakan atau temukan sebagai manusia. Kebenaran adalah sebuah anugerah Tuhan Allah, Sang Pemilik dan Pemberi kebenaran sejati. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak hanya memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ia juga mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dan mengatakan apa adanya kepada setiap orang beriman. Dan ia juga mengatakan tentang hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memuliakan Yesus sebagai anak di hadapan Bapa. Yesus juga membuka pikiran para muridnya untuk mengerti dengan baik persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena segala penyertaan-Nya sepanjang hidup kita. Ia tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu. Ia tetap memimpin, menjaga, dan membebaskan kita. Roh Kudus juga turut memimpin kita untuk bersatu dengan Bapa dan Putra. Dan mari kita berserah diri kepada Tuhan dan kita mau supaya Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam hal-hal kebenaran dan menyerahkan seluruh hidup kita seutuhnya di dalam Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.